Welcome to Frontal, forum diskusi internal satu meja kopi jadi sinergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Kembali lagi ya di podcast kita Kemendagri podcast Frontal. Nah, pada kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang bakal lebih asik nih. Nah, kemarin kita sudah ngebahas beberapa hal tentang pertanian. Nah, pada kali ini bakal lebih seru lagi teman-teman. Nah, apalagi perihal tentang perpolitika. Nah, oke. Di sini juga perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Isyam Syafi'i, selaku staf Dirjen dari Kementerian Dalam Negeri BMKM UMY. Nah, ini dari Masnya mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu. Halo teman-teman semua, saya Muhammad Adam di sini sebagai Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMY. Mungkin. Oke, terima kasih. Masnya selanjutnya mungkin. Mungkin bisa perkenalan dulu. Nama saya Muhammad Wahyu Agani, biasa dipanggil Wahyu. Sekarang saya merupakan Ketua Umum dari Korps Mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMY dengan Kabinet Wirasana Wasena. Oke, sebelumnya, hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Diki Dwi Kadiga, biasa sapa Diki. Saya dari Fresh Club UMY. Oke, terima kasih ya buat teman-teman semuanya dan mas-masnya semuanya sudah bisa menyempatkan hadir pada podcast kita pada sore hari ini. Oke, mungkin nanti sambil bincang-bincang santai, kita nanti bakal diskusi dan sebagainya dan ada beberapa pertanyaan. Mungkin bisa sambil hidangannya bisa dimakan, disajikan juga. Oke, mungkin langsung aja ya kita teman-teman to the topic yang pertama nih BTW. Oke, pertanyaannya ya, ini juga sambil santai-santai aja diskusi. Berbicara tentang politik ya, mungkin negara kita merupakan sistem demokrasi dan kalau bahasa orang sih universitas menjadi miniatur negara, bahasanya seperti itu. Nah, tapi kita juga bisa melihat bagaimana sebuah peranan politik dalam suatu negara atau pada suatu universitas itu kan tergantung bagaimana peranan kita, kepekaan kita terhadap dunia politik itu sendiri. Nah, ngomongin politik nih BTW, ini juga ada pada pertanyaan pertama juga kan, pada nyatanya sebenarnya kan karena kita sebagai mahasiswa dan di universitas sendiri dengan sistem perpolitikan dan sebagainya masih banyak nih ternyata mahasiswa-mahasiswa yang mungkin dalam tanda kutip nih ya gak asik atau mungkin politik itu gak asik deh, politik itu manipulatif, politik itu korupsi dan sebagainya lah ya. Nah, kita bakal ngediskusin hal itu pada pertanyaan pertama kali ini. Nah, mungkin kira-kira jawab pertanyaan pertama bakal aku ajuin ke Ketua Himpunannya dulu. Oke, kepada Masnya. Oke, kira-kira gimana tanggapan Masnya perihal mahasiswa sekarang kok apatis terhadap politik gitu, dan kira-kira apa sih yang membuat kebanyakan orang itu gak fun banget kalau ngomongin tentang politik? Nah, kira-kira gimana dari Mas tanggapannya? Oke, mungkin terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Ini merupakan suatu yang dimana ilmu pemerintahan sendiri memang salah satu yang menjadi concern dalam pembahasan pembelajarannya, yang memang menurut kami dan juga berdasarkan survei yang dilaksanakan oleh kami beberapa periode yang lalu, karena sistematika kami mungkin agak berbeda dengan teman-teman yang ada di BEM tentunya, karena kami masih ada tindak lanjut dari periode sebelumnya, yakni yang menyatakan bahwa ketidakpekaan atau ketidakinginan seseorang untuk gabung ke politik itu menghasilkan sebuah pemikiran bahwa politik itu dianggap tidak berguna dan tidak ada sangkut pautnya, dan bahkan kalau misalkan kata-kata yang mungkin kita sering dengar di masyarakat, yakni toh yang siapapun yang menjadi presidennya, gubernurnya, kita tetap cari makan sendiri. Itu sebenarnya pemikiran yang bisa dikatakan sangat lawas sekali, karena memang politik itu hampir menyangkut dari semua lini kehidupan, ekonomi, politik, sosial, dan juga lain sebagainya. Misalkan teman-teman nanti, ini contoh kecil saja ya, misalkan teman-teman nanti selesai kuliah, habis itu teman-teman mau daftar CPNS dan juga lain sebagainya, itu melalui kebijakan pemerintah yang dimana produk yang sebelumnya menghasilkan kebijakan itu merupakan produk politik. Jadi contoh kecilnya aja seperti itu, apalagi dengan aspek-aspek kehidupan manusia yang lain, itu baru concernnya terhadap pemerintahan, belum lagi ekonomi, masih banyak lagi seperti itu. Mungkin titik intinya adalah bahwa politik itu kita perlu pahami bahwa di setiap lini kehidupan kita pasti ada yang keterlibatannya dengan politik itu sendiri. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan.
Oke, mungkin thank you juga buat Masnya. Mungkin kalau jabatan secara terstruktur negara ini Mas Bupatinya gitu. Jadi ada Mas Gubernurnya gitu, ada staf ahli bahasa gitu. Oke, jadi mungkin selanjutnya ya masih pertanyaan yang sama. Nah, mungkin dari staf ahlinya dulu ya, dari Mas Fresh Club. Kira-kira gimana pandangan tentang hal tersebut? Jadi saya sempat ya berdiskusi dengan beberapa teman saya, kenapa kok mereka tidak tertarik dengan politik? Gitu. Saya tanyakan gitu. Ternyata mereka masih berkecimpung di kepala itu pemikiran yang lawas gitu, sama kayak Mas Wahyu, dan memikirkan bahwasannya politik itu adalah kotor gitu. Pasti teman-teman sering dengar kata-kata itu. Sebenarnya menurut saya itu politik kotor itu tergantung siapa yang memegang gitu, siapa aktornya. Ketika politik itu dipegang oleh orang yang jahat, maka suatu produk itu akan menghasilkan produk yang jahat gitu, mungkin oligarki dan sebagainya gitu. Ketika misalkan seorang atau aktor yang memegang tabu perpolitikan yang baik, maka hasil produk politik itu juga akan menghasilkan yang baik begitu. Begitupun sebenarnya benar yang dikatakan Mas Wahyu, semua aspek kehidupan kita itu bersifat politis gitu, bahkan agama pun bisa dipolitisi gitu. Contohnya musik yang sekarang halal itu bisa diharamkan gitu. Haji mungkin ya kita tahu itu bisa dipolitisasi gitu. Bagaimana dana haji itu. Nah, menurut saya kita sebagai generasi muda dan yang nantinya akan menjadi tabu kepemimpinan di masa depan itu harus giat gitu diperpolitikan. Ya kita bisa belajar di tataran politik kampus dulu gitu. Nah karena di politik kampus itu sendiri adalah miniatur negara gitu. Mungkin dari saya seperti itu Mas. Ya, terima kasih. Mungkin tadi nyinggung tentang haji juga, kan BTW kabar terbaru nih haji, pakainya metaverse ya. Nah, itu kan menjadi suatu isu yang sangat baru juga kan. Apalagi ini Mas, kemarin saya lihat itu ternyata menteri itu menaikkan dana haji tuh. Mas, itu gimana? Otomatis kan bahkan data-data kelihatannya juga banyak, ternyata menteri korupsi terbanyak itu menteri apa kata? Dari ini menaikkan. Nah, ternyata menteri agama teman-teman, bukan menteri keuangan. Ya, makanya itu semua itu bisa dipolitisasi, bahkan agama pun itu bisa dipolitisasi gitu. Terima kasih buat Mas staf ahlinya mungkin ya. Namanya juga ke next juga masih pertanyaan pertama. Nah, tapi aku pengen sampaikan juga langsung ke Mas Gubernurnya mungkin langsung. Kira-kira gimana nih BTW tanggapan hal tersebut kira-kira? Mungkin kan kita juga harus melihat pada zaman ya. Tadi yang sudah disampaikan pada dasarnya mungkin perspektif orang-orang akan politik, pandangannya yang tidak sesuai dengan dengan ekspektasi terhadap politik itu sendiri. Padahal sebenarnya politik adalah sistem yang terbuka kan. Dia ada input, ada proses dan outputnya yang selalu sesuai ataupun selalu relevan dengan tuntutan dan juga permohonan dari lingkungan yang ada, dari ekosistem yang ada. Nah, sebenarnya di situ. Lalu kenapa mungkin kita agak apatis gitu ya, agak lepas tangan? Karena sebenarnya arus utama saat ini adalah pada euforia berpolitiknya itu sendiri. Euforia berpolitiknya. Perlu kembali lagi kita gaungkan bentuk-bentuk pencerdasan publik, lalu juga konsolidasi massa yang lebih cair, yang lebih fresh dengan kemasan-kemasan yang baru. Nah, upaya-upaya ataupun metode-metode pencerdasan publik yang seperti ini yang saat ini kami rasa belum mampu terfasilitasi dengan maksimal, terutama kalau di kita sosial politik ya, Fakultas Ilmu Sosial Politik oleh lembaga-lembaga mahasiswanya. Mulai dari struktur terkecil lah, struktur terbawah hingga hierarki ke atas ataupun tanpa hierarki pun kita memang harus concern ke sana, harus punya fokus pencerdasan terkait dengan politik itu sendiri. Mungkin itu sih Mas, poinnya ada di kurangnya sense of urgency ataupun rasa pentingnya untuk memahami politik itu sendiri dari kita. Kita lebih senang pada hal-hal praktikal, hal-hal yang praktis gitu ya. Benar-benar. Sangat filosofis banget ya. Waduh. Beda-beda. Oke, benar-benar banget sih, apalagi perihal politik ini sesuatu hal kalau di masyarakat itu sesuatu hal yang sangat mungkin tabu atau mungkin sensitif kalau dibahas gitu. Kalau nggak mau pilih ini, kasih duit, serangan fajar dan sebagainya, santai. Udah di Visipol nih, teman-teman Visipol halo ya. Nah, kira-kira sejauh ini kira-kira ada nggak sih peran secara kelembagaan dari gubernur atau mungkin dari kabinet Masnya perihal tentang perpolitikan atau mungkin karena orang-orang apatis terhadap politik khususnya di UMY. Nah, kira-kira ada nggak sih kayak gitu BTW? Oke, kita coba jabarkan melalui 3 poin 3 poin taktikal lah. Bagaimana kita mengharus utamakan pendekatan sosial politik ini. Yang pertama untuk
penyadaran ataupun peningkatan kesadaran mahasiswa akan berpolitik itu sendiri, akan isu-isu sosial politik, akan teori-teori sosial politik. Yang kedua adalah bagaimana kita mengharusutamakan sosial politik itu sebagai upaya pemenuhan kebutuhan mahasiswa yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di lingkup universitas. Contohnya adalah seperti bagaimana kami memperjuangkan ataupun nanti kita punya gerak-gerakan yang itu bentuknya adalah tuntutan ataupun juga tekanan bagi pemangku-pemangku kepentingan di lingkup kampus untuk mengadakan contohnya bila sebelumnya ya pemenuhan sarana prasarana bagi mahasiswa ataupun peningkatan fasilitas-fasilitas mahasiswa, kemudian juga bagaimana kita memperjuangkan hak-hak dari mahasiswa itu sendiri, itu adalah poin yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana kita membuka jaringan dengan pemangku kepentingan publik ya untuk menghadirkan kebijakan-kebijakan yang memang itu dirasa atau berdampak signifikan terhadap masyarakat itu sendiri. Nah, yang ketiga ini memang agak utopis, agak sulit memang dalam gerakannya. Tapi upaya-upaya yang dilakukan adalah salah satunya dengan membuat isu strategis, draft isu strategis yang akan dikawal dan ada skema untuk pengawalan isu tersebut sendiri. Jadi memang kita coba mengharusutamakan sosial politik ini dalam gerakan-gerakan BEM ke depan. Gitu sih Mas. Wah, bagus banget nih. Kira-kira semoga rakyat-rakyat di teman-teman ya di Visipol ataupun di teman-teman lainnya mungkin bisa sharing juga nih langsung atau mungkin bisa mendapatkan insight baru dan sebagainya. Oke, next yang ketiga nih. Kalau ketiga mungkin bakal mencakup semuanya ya teman-teman semua yang menjawab gitu. Kalau pertanyaan ketiga adalah apakah dalam program kerja teman-teman semuanya nih, baik itu teman-teman dari Bupati, ada Masnya, dari tim ahli gitu ya, ada program kerja nggak sih yang ngebahas perihal tentang ini, atau mungkin kira-kira bagaimana biar insight teman-teman mahasiswa itu peka terhadap politik dan bahkan bisa berpartisipasi dan adil dalam perpolitikan itu sendiri. Nah mungkin langsung dari Mas staf ahlinya dulu nih, dari Fresh Club gimana kira-kira? Ya, sejauh ini untuk riset kayak misalkan pemilu itu belum ada di Fresh. Aku juga gimana ya, wah kok nggak ada sih sebenarnya, ini kan wah penting banget gitu. Nah dari kakak-kakaknya sebelumnya itu saya lihat program kami itu hanya berfokus pada peningkatan intelektual, maksudnya dalam ini prestasi mahasiswa gitu, itu melalui PKM, karena Fresh Club sendiri itu dijadikan sebagai PKM senternya Visipol begitu. Jadi segala apapun tentang PKM itu masuknya nanti ke Fresh Club lalu disebarkan lagi ke masyarakat Visipol begitu. Nah, emang bagus banget saya ini tentang riset pemilu misalkan politik gimana sih, terutama di kampus dulu ya. Menurut saya akan lebih baik itu menyadarkan di lingkup universitas dulu, bahkan fakultas gitu. Bisa jadi nanti dibuatkan skema misalkan Fresh Club bisa sama dengan KPU, BEM dan DPM itu kenapa sih kok masyarakat Visipol misalkan ya sedikit yang ikut memilih. Nah, itu penting sekali dicari apakah suatu partai politik itu dalam menyelenggarakan kampanye itu apakah sudah masif atau belum, ataukah emang ada faktor lain nih, misalkan perlunya adanya pendorong misalkan seperti dosen sendiri itu. Nah, menurut saya ini dosen juga perlu gitu menyadarkan politik anak-anaknya gitu, tidak hanya pelaku politik tetapi itu dosen juga perlu gitu Mas. Kalau dari saya seperti itu, mungkin aku harapannya Fresh Club bisa bergandengan gitu dengan teman-teman KPU gitu, menyadarkan politik dari bawah dulu. Kalau misalkan kita mau membuat suatu perubahan besar gitu, itu akan sulit kalau tidak dilakukan secara di bawah dulu gitu. Siap, terima kasih. Fresh Club ini kalau kita lihat di nasional kayak Transpolitika gitu ya, atau Lingkar Indonesia gitu. Jadi kayak lembaga-lembaga survei. Nah, insya Allah kalau bisa seperti itu mungkin ya, sesuatu hal yang baru gitu, riset dan sebagainya. Nah, bener. Nah, mungkin nanti next langsung ke Mas Bupatinya nih. Kira gimana Mas dari Komap? Sebenarnya dari Komap sendiri kita dalam bentuk pengerjaan apapun itu kembali lagi tidak terlepas dari tahun kemarin. Kalau yang salah satu yang bisa saya sebutkan di sini ada namanya program kami dari khususnya itu DPA, namanya Distrik Diskusi Politik. Itu ada yang seputar bola, ada yang seputar ini, bahkan cangkupan-cangkupan yang mungkin saya lihat di lingkungan kampus masih sedikit pembahasan terkait hal itu. Maka kita mengkaji. Dan untuk metode pelaksanaannya sendiri kita memakai 3 metode. Yang pertama mengkaji,
ya. Yang kedua adalah menguji, yang ketiga mengeksekusi. Jadi kalau misalkan kita belum cukup dirasa, masih belum cukup untuk metode pengajiannya, kita nggak bakal bergerak dulu sampai itu pakem, paten, dan kemudian kita luncurkan ke masyarakat. Salah satu bentuk dalam pelaksanaan di Komap sendiri, kita ada 6 divisi. 6 divisi itu kita menaungi yang mungkin sifatnya eksekusi lapangan. Yang kedua ada media, kami punya divisi humas dan pers. Yang ketiga ada kami DPA, divisi penelitian dan pengembangan advokasi. Itu yang memang punya keterkaitan satu sama lain, sehingga ketiga aspek yang mungkin bisa dikatakan, kalau sekarang kan sedikit-sedikit multiverse, ada yang dunia digital lah istilahnya. Kemudian kita juga berusaha mengembangkan ke arah sana, walaupun di masyarakat secara langsung kita juga terjun langsung dengan cara menunjukkan sosmas. Kami ada divisi sosial kemasyarakatan, itu nanti kaitannya setelah dikaji terjun langsung. Nah, jadi ada tahap atau step-step yang bisa dikatakan, kalau karena kami ilmu pemerintahan, mungkin kaitannya karena alur birokrasi kami harus terstruktur baru kami bisa berjalan seperti itu. Mungkin dari Komap, eksekusi atau pelaksanaan untuk memberi pemahaman terhadap masyarakat dan sekaligus mengeksekusinya demikian. Oke, terima kasih dari Komap nih teman-teman. Nah, mungkin langsung dari Mas Gubnya. Pertanyaan masih sama juga. Kira-kira ada nggak sih prokernya gitu? Atau mungkin bisa sebutin nih spill nama prokernya apa gitu biar teman-teman masyarakat tuh tahu gitu lah. Kira-kira apa? Mungkin konsepan dulu ya, iya, konsepan. Jadi memang kalau misalkan sekarang kita biasanya terfokus pada kajian-kajian akan isu atau kasus, kita coba lebih lebarkan lagi pembahasan pencerdasan sosial politiknya pada proses politik itu sendiri, seperti pembuatan kebijakan publik, analisis kebijakan publiknya seperti apa, kemudian juga bagaimana ketertarikan ataupun euforia terkait politiknya itu sekarang trennya seperti apa, analisis trennya seperti apa. Nah, pada proses-proses politiknya ini juga yang kita coba bantu untuk sosialisasikan secara masif, karena memang biasanya kita terpatok pada isu, pada kasus tertentu, kita lupa pada bagaimana proses-proses di baliknya yang itu jadi concernnya mahasiswa ilmu sosial dan ilmu politik sebenarnya, seperti itu. Keren juga ya, aduh. Terpana aku nih belajar dari teman-teman semua, dari teman-teman politik, saking meleknya terhadap dunia politik gitu lah ya. Nah, mungkin langsung ke next pertanyaan sebelum terakhir nih ya teman-teman semuanya. Ini juga mungkin menjadi sebuah before atau mungkin titik puncak pertanyaan sebenarnya dari sebelum akhir gitu. Nah, pertanyaannya gini sebenarnya, kenapa sih sebagian mahasiswa ya di era sekarang ini tuh kita perlu yang namanya tanggap dalam isu-isu politik lah ya. Nah, kalau tadi kira-kira gimana? Apa maksudnya kenapa bagaimana mahasiswa era sekarang tuh kita biar tanggap terhadap isu politik? Ya khususnya di sekitar kita dulu lah ya, sebelum masuk ke tingkat daerah, nasional sebagainya. Sementara tingkat UMY dulu, nah kira-kira gimana sih atau mungkin kenapa sih kita harus melek terhadap isu politik? Nah, mungkin langsung dari Masnya dulu, Bupati Mas Komap, silakan. Pertama, kalau misalkan berbicara terkait dengan politik kampus nih, kenapa kita harus tahu politik sekaligus? Pertama kita harus tahu dulu, baru kita bisa eksekusi kayak tadi, karena kami berjalan secara sistematis yang tadi. Itu nanti secara kotornya bisa dikatakan nanti teman-teman bisa mempermainkan alur birokrasi yang ada di kampus. Kalau teman-teman sendiri misalkan, khususnya yang mahasiswa yang tidak tahu bagaimana birokrasi kampus itu berjalan, bagaimana kita akan terjun atau mengubah pola yang mungkin misalkan bisa dikatakan alur yang jelek, itu bisa kita rubah, sedangkan kita tidak tahu bagaimana birokrasinya. Menurut saya, apalagi di sini kan ketua-ketua lembaga, ada gubernur, ada staf ahli tadi yang dikatakan, itu menurut saya perlu untuk kita sama-sama tahu bagaimana alur birokrasi itu berjalan, khususnya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu sendiri, supaya mungkin teman-teman bisa dalam tanda kutip mempermainkan atau merubah kebijakan yang mungkin bisa dikatakan kurang sesuai untuk zamannya sendiri. Karena mengutip dari perkataan Buya Hamka, pengkerdilan yang paling kerdil ada membiarkan otak kita yang cemerlang itu berada di tubuh yang malas. Jadi marilah kalau saya sendiri mengajak, marilah sama-sama kita bergerak, nggak cuma kita membahas tentang seputar akademik, tapi di luar daripada itu tentang organisasi itu juga. Seperti itu mungkin.
Terima kasih, bagus juga insight-nya gitu. Kenapa why kita harus tanggap terhadap isu politik. Nah mungkin bisa lanjut ke masnya ya dari Fresh Club. Nah kira-kira gimana nih? Kenapa why-nya itu? Ya, jadi setuju banget sama yang dikatakan Mas Wahid itu. Bahasanya emang kita tuh harus tanggap, karena kalau kita nggak tanggap, ya kita nggak tahu birokrasi yang di kampus itu bagaimana gitu. Misalkan nih, kita ada kenaikan UKT gitu. Misalkan ada satu teman itu nggak bisa bayar dan dia tuh udah minta tolong dan tidak digubris atau tidak di respon sama birokratnya gitu. Itu bisa diadvokasikan, maksudnya advokasiin gitu. Kalau orang yang tahu, mereka bakal menghubungi teman-teman BEM, teman-teman mungkin HMJ gitu, minta pertolongan untuk diadvokasiin suara dia gitu. Untuk apa? Untuk didengar dan mendapatkan keringanan gitu. Nah itu penting sekali. Seperti yang saya katakan di awal ya tadi, bahwasanya ya politik itu tergantung siapa yang megang. Ketika orang itu jahat, ya produknya akan jahat gitu. Orang baik ya akan menghasilkan produk baik gitu. Jadi ya teman-teman harus ya gimana ya, kehidupan kita tuh selalu dipolitisasi gitu. Kalau kata kakak tingkat saya gitu. Kalau kita nggak melek, ya kita bakal tertindas gitu. Ya, betul. Ini itu aja dari saya. Oke, keren banget juga kehidupan kita. Jangan sampai dipolitisasi ya, keren juga nih. Mungkin ya langsung ke masnya, Mas Gom nih. Kira-kira why, kenapa kita harus peka terhadap isu-isu politik dan sebagainya? Oh iya, sebagai mahasiswa ya, yang dia punya privilege mendapatkan pendidikan terbaik, artinya dia punya perspektif yang lebih luas. Kita harus akui dia punya perspektif yang lebih luas dari average ya, dari rata-rata umumnya itu sendiri. Nah, gimana dengan perspektif tersebut kita juga sebagai mahasiswa ini punya sosialisasi politik yang paling masif, terlama, angkatan muda yang paling memiliki sosialisasi politik termasif ya. Kita kuliah aja anggaplah 4 tahun. Dalam proses 4 tahun itu, dalam perkuliahan apapun itu tak terlepas dari pembahasan bagaimana pembuatan kebijakan ataupun merasakan kebijakan secara langsung. Terlebih kita yang di Fakultas Sosial Politik ya, yang tercekoki langsung dengan hal-hal seperti itu, baik dalam kelas maupun luar kelas, baik secara formal maupun non formal, kita pasti tercekoki oleh itu. Yang ketiga adalah selain daripada kita mendapatkan sosialisasi politik termasif gitu ya, yang ketiga adalah kita ini di kampus ini unik sebenarnya. Kita dibiasakan hidup plural, hidup beragam sekali ya. Dan yang lebih unik lagi, kita terbiasa untuk beradu argumen dan gagasan. Dan disitulah ruang dialektik yang memungkinkan bagaimana memunculkan wacana-wacana baru, memunculkan regenerasi-regenerasi pemikiran dari situ. Itu yang uniknya. Dan yang terakhir adalah mau tidak mau, ya kita ini akan memasuki lapisan atas dari kekuasaan politik itu sendiri ya, entah baik formal ya ataupun non formal, tapi kitalah yang nanti akan mengambil peranan di tengah-tengah masyarakat lewat medium apapun itu. Jadi itulah mengapa sedari mahasiswa ini kita harus concern terhadap isu ini dan harus punya rasa sense of urgency lah terhadap politik ini. Lagi visipol kan? Iya. Ada beban moralnya gitu. Jadi kalau anak visipol nggak tahu politik kacau. Apa yang dapat? Benar sekali, benar banget sih. Apalagi kalau orang visipol, politik nggak tahu politik apalagi gitu nah. Kalau saya Pak gimana ya? Oke, thank you banget buat teman-teman dan sebagainya. Udah 4 pertanyaan tadi ya udah kita bahas dengan santai. Mungkin ini sudah di close atau mungkin close question ya, pertanyaan terakhir, dan mungkin ada hope ataupun wish teman-teman semuanya, harapan dan sebagainya. Nah, pertanyaan kelima adalah mungkin bisa dijelaskan sedikit gitu lah, kira-kira apa harapan baik teman-teman semuanya, apa mangku jabatan lah bahasanya di sini ya, ada mangku jabatan lah. Jauh. Iya. Secara universitas. Iya. Apa harapan teman-teman untuk sistem perpolitikan gitu, khususnya di UMY maupun secara nasional. Ya bagaimana pendapat teman-teman, bisa dijelaskan sedikit harapan dan hope teman-teman. Mungkin dari Mas Kom Abdullah. Waduh, kita duluan ya nih. Izin ya. Urut. Karpet mendahului. Jadi visipol kita tadi seperti yang dikatakan Bapak Gubernur memiliki banyak perbedaan istilahnya. Nah, kembali ke topik yang tadi, harapan saya untuk yang UMY khususnya, mungkin ini sekaligus titipan. Dan beberapa kali di forum yang mungkin bisa dikatakan bersama ketua lembaga terkait dan juga gubernur lain sebagainya,
kami harapkan khususnya UMY, apalagi ketika kita sudah menjalin silaturahmi seperti ini juga merupakan suatu ajang silaturahmi yang baik menurut saya, yang dimana kedepannya tidak perlu membutuhkan alur birokrasi yang terlalu panjang, karena kita udah buka kebersamaan yang seperti ini. Apakah di antara sesama kita perlu adanya terlalu alur birokrasi yang panjang ketika kita hendak berkolaborasi atau bermain bersama? Menurut saya akan sebelumnya sudah diawali, sekarang kita menerima buahnya, yakni eksekusi daripada perpendekan atau percepatan alur birokrasi itu sendiri, yang khususnya di UMY. Mengenai yang general atau yang lingkupnya mungkin nasional tadi, karena kami juga ilmu pemerintahan, mungkin kalau HI lebih cangkupannya ke internasional ya Pak ya, ke internasional. Kalau kami memang concernnya nasional, harapannya adalah ketika nanti teman-teman yang notabene dikatakan sebagai agen of change yang tadi, dan di mahasiswa dapat setelah mendapatkan apa yang dinamakan sebagai benefit dalam berorganisasi, dapat dibawa keluar, dan itu sebagai jaminan teman-teman berproses untuk di luar nantinya. Karena track record ketika kita mau ujian, kita belajar kan tentunya bukan setelah ujiannya tapi sebelumnya. Nah, ketika pengen menceburkan diri di ranah birokrasi nasional, itu hendaknya dimulai dari sekarang. Jadi concern kita mempelajari sesuatu sekarang, kita sudah jujur, kita sudah bisa dikatakan adil dan juga lain sebagainya, belajar untuk adil, belajar untuk bijaksana, bisa diterapkan di kemudian hari ketika teman-teman nanti yang mahasiswa ya, khususnya yang ada di Visipol ini mendapatkan jabatan, bisa diterapkan di kehidupan ataupun alur birokrasi nasional. Mungkin seperti itu sekaligus harapannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pesannya bagus juga nih. Aduh. Lanjut ke Masnya, jadi Press Club. Saya nggak banyak-banyak ya kayak Mas Wahyu ya. Untuk merubah politikan ya dari lingkup universitas dulu, mungkin saya yang katakan tadi itu perlu gerakan bawah tanah, gerakan kecil-kecil gitu. Yang pertama, kita yang sudah sadar harus menyadarkan teman-teman yang belum sadar. Lalu ada aktor baru gitu, seperti dosen itu tidak hanya memberikan suatu materi, tetapi bagaimana mahasiswa itu bisa nantinya berkecimpung dalam mungkin bisa berkecimpung, bahkan mungkin ya nanti bisa menjadi partisipasi politik gitu. Ya entah bagaimana, mungkin nanti bisa dibuatkan formulasinya bagaimana gitu. Karena kan saya juga pernah melihat riset gitu ya, kalau tidak salah itu generasi muda itu udah mulai acuh gitu sama politik. Nah, jangan sampai nanti kedepannya itu kita kehabisan pemimpin gitu, itu sangat bahaya sekali gitu. Kemudian yang di tataran nasional, kalau harapan saya gitu, harus lebih memberikan wadah-wadah gitu untuk program-program generasi muda gitu, yang entah nanti misalkan kayak forum perpolitikan atau bagaimana gitu, atau bahkan misalkan bagaimana alur sidang di MPR, DPR. Nah itu penting sekali gitu. Nah itu mungkin dari saya gitu. Oke, terima kasih. Semoga jadi calon DPR. Nah gitu ya, amin. Keren. Oke, mungkin langsung final dari Mas Gubernur, kira-kira gimana petua-petua atau mungkin yang sebagainya? Silakan. Mungkin sedikit aja sih, harapannya baik di kampus, baik di nasional, sistem politik adalah sistem yang terbuka terhadap segala masukan, terhadap segala kritikan, dan luarannya pun relevan dengan masukan ataupun kritikan yang ada di lingkungan masyarakat tersebut. Mungkin sekian aja sih. Singkat padat dan jelas. Oke, terima kasih sebelumnya buat teman-teman semuanya, dari teman-teman Mas Gub, ada dari Pak Bupati, dari Komo, pada staf kali juga deh, insyaallah duduk sebagainya. Ada satu ayat gitu lah. Aku mau share. Artinya mungkin bisa dilihat Anda. Suaranya tuh kayak gini, bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kalau gambaran besarnya adalah kita adalah anak-anak muda gitu. Kita di sini anak-anak muda muslim, alhamdulillah ya, anak-anak muda muslim punya peran dan sebagainya, bukan tentang intelektual atau lain sebagainya, tapi bagaimana ketakwaan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Allah. Ketika keimanan ketakwaan kita sudah, ibarat kata titik puncak kita udah taat, secara tidak langsung ke intelektualan, perpolitikan dan sebagainya, Allah bakal mudahkan dan Allah bakal ngasih give apa yang kalian mau. Dan insya Allah di sini anak-anak muda solih semuanya punya peran penting suatu saat nanti. Amin.
Itu saja yang bisa saya sampaikan selaku moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.